Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atira Rahmat Nilyamdas dengan NIM 2211082004. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses yang ada di dalam sistem saling menunggu satu sama lain untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kondisi ini terjadi ketika dua atau lebih proses mengalami kegagalan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Pemodelan deadlock. Pemodelan deadlock adalah teknik untuk mempresentasikan situasi deadlock dalam sistem komputer dengan menggunakan graf berarah. Pemodelan ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara proses dan sumber daya yang digunakan, serta untuk menganalisis kemungkinan terjadinya deadlock. Seperti contoh gambar di samping, A, sumber daya R dialokasikan ke proses B meminta atau menunggu sumber daya S, C, proses C, dan D, deadlock terhadap sumber daya T dan U. Penyebab terjadinya deadlock. Pertama, mutual exclusion. Sumber daya yang terkait deadlock hanya bisa dimiliki oleh satu proses pada satu waktu tertentu. Jika satu proses telah memegang sumber daya, proses lain tidak dapat menggunakan sumber daya tersebut sampai sumber daya tersebut dilepaskan oleh proses pertama. Dua, hold and wait. Suatu proses memegang sumber daya tertentu dan menunggu sumber daya lain yang dimiliki oleh proses lain. Sementara itu, proses lain memegang sumber daya yang dibutuhkan oleh proses pertama. Dalam kondisi ini, kedua proses akan saling menunggu satu sama lain sehingga deadlock akan terjadi. Tiga, no preemption. Sumber daya yang telah digunakan oleh suatu proses tidak dapat dipaksa diambil oleh proses lain. Keempat, circular wait. Setiap proses menunggu sumber daya yang dimiliki oleh proses lain dalam sebuah lingkaran tertutup, di mana proses terakhir menunggu sumber daya yang dimiliki oleh proses pertama dalam lingkaran. Kondisi ini menyebabkan kedua proses saling menunggu satu sama lain sehingga deadlock dapat terjadi. Penanganan deadlock. Yang pertama, algoritma ostrich. Algoritma ostrich adalah cara menangani deadlock dengan cara mengabaikan masalah deadlock dan hanya melakukan restart pada sistem. Algoritma ini dilakukan jika deadlock jarang terjadi dan biaya algoritma deadlock lainnya lebih tinggi. Meskipun algoritma ini digunakan oleh sistem operasi seperti Windows dan Unix, namun cara ini memperlihatkan trade-off antara kenyamanan dan keakuratan. Pencegahan deadlock. Mencegah salah satu dari 4 kondisi yang menyebabkan deadlock, yaitu mencegah kondisi mutual exclusion. Salah satu cara untuk mencegah kondisi mutual exclusion adalah dengan mengurangi penggunaan sumber daya secara eksklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari pengalokasian sumber daya jika tidak diperlukan, mengusahakan sedikit mungkin proses yang mengklaim sumber daya, atau menggunakan spooling sumber daya seperti spooling printer. Penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock yaitu cara menangani deadlock dengan melakukan pencegahan ketika deadlock hampir terjadi. Untuk menghindari deadlock, sistem perlu memiliki informasi awal mengenai kebutuhan sumber daya. Tiap proses harus menyatakan kebutuhan maksimum tiap sumber daya yang dibutuhkan, dan algoritma deadlock avoidance secara dinamis memeriksa state alokasi sumber daya untuk menjamin tidak terjadinya kondisi circular wait. State alokasi sumber daya didefinisikan oleh banyaknya sumber daya yang terjadi dan yang dialokasikan, serta permintaan sumber daya maksimum oleh proses. Algoritma penghindaran deadlock. Algoritma penghindaran deadlock digunakan untuk mencegah terjadinya deadlock dengan memprediksi operasi apa yang dapat dan harus dilakukan oleh sistem operasi untuk menjaga keadaan aman. Terdapat berbagai algoritma tergantung jenis sumber daya yang digunakan. Untuk salah satu sumber daya dapat digunakan algoritma graf alokasi sumber daya atau graf tunggu. Algoritma ini mempresentasikan keadaan sistem saat ini dan memprediksi efek dari permintaan sumber daya baru, sehingga sistem operasi dapat mengalokasikan sumber daya secara aman untuk mencegah terjadinya deadlock. Untuk beberapa jenis sumber daya dapat digunakan algoritma Bankert. Algoritma ini mensimulasikan alokasi sumber daya ke proses dan memeriksa apakah alokasi tersebut dapat membawa sistem ke keadaan aman.
Jika alokasi aman, sumber daya dapat diberikan ke proses yang memintanya. Jika tidak, proses harus menunggu hingga alokasi aman dapat dilakukan. Pendeteksi deadlock. Pendeteksian deadlock dapat dilakukan dengan cara yang pertama, secara periodik atau acak memeriksa terjadinya deadlock, kemudian melakukan pemulihan. Dua, sistem yang menggunakan pendekatan ini lebih bebas dalam pengalokasian sumber daya. Tiga, tidak membutuhkan klaim maksimum atau konsep stage yang aman atau tidak aman. Pendeteksian ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya serially reusable merupakan unit sumber daya yang harus dilepaskan sebelum sumber daya tersebut dapat dialokasikan kembali. Dua, sumber daya consumable tidak pernah dilepaskan dan hanya dapat digunakan sekali saja. Recovery deadlock terbagi atas empat. Yang pertama, menggagalkan semua prosesan deadlock. Dua, membackup dan merestart semua proses yang di deadlock. Tiga, menggagalkan semua proses yang deadlock secara berurutan sampai tidak ada yang deadlock. Empat, mengalokasikan resource secara berurutan sampai tidak ada deadlock. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.